Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kita sudah bertemu di pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian sistem dan sistem informasi. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer atau lebih kering dikenal dengan CBIS atau Computer Based Information System. Oke, kita bahas mulai dari konsep dasar manajemen informasi. Manajemen perusahaan pada umumnya mulai 5 jenis sumber daya. Yang pertama, manusia. Nah, manusia ataupun orang yang memiliki berbeda dilihat dengan berbagai segi. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens yang dilengkapi dengan adanya otak atau kemampuan yang tinggi berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga-lembaga untuk mendukung satu sama lain serta saling memberikan pertolongan. Nah, manajer harus menentukan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat untuk melakukan pendelegasian tugas dan penilaian kerja serta memimpin karyawannya. Nah, kemampuan berkomunikasi merupakan kunci utama seorang manajer dalam mengelola sumber daya manusia. Lalu sumber daya yang kedua yang dikelola oleh manajer yaitu material. Salah satu indikator yang untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, negara itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi eh, ditandai dengan kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang didukung dengan peningkatan eh, mobilisasi orang, barang, dan jasa, dan peningkatan kebutuhan perumahan maupun gedung-gedung untuk tempat tinggal dan kegiatan berusaha. Salah satu pendorong meningkatnya kegiatan pembangunan adalah dengan ketersediaannya infrastruktur. Nah, banyak negara berkembang yang mengalami kemendekan ataupun keterlambatan pertumbuhan ekonomi karena tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Lalu sumber daya yang ketiga yaitu mesin. Mesin itu merupakan alat mekanik maupun alat elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk membantu pelaksanaan tugas manusia. Nah, biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk untuk mengirim energi yang diubah menjadi sebuah luaran yang melakukan tugas yang telah disetel ataupun disetting sebelumnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, mesin itu sering disebut juga dengan sebutan pesawat. Sepertinya contoh pesawat telepon untuk menerjemahkan bahasa Inggris telepon. Namun belakangan ini pesawat cenderung mengalih ke kapal terbang. Jadi yang keempat, sumber daya yang dikelola oleh manajer yaitu uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional itu biasanya didefinisikan sebagai alat tukar dan dapat diterima sebagai secara umum. Alat tukar ini dapat berupa benda maupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, dalam ilmu ekonomi modern biasanya uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang maupun jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang itu sebagai alat untuk penunjang pembayaran. Nah, lalu yang kelima merupakan salah satu jenis sumber daya yang dikelola oleh manajer yaitu informasi. Salah satunya itu termasuk data. Informasi adalah pesan maupun ucapan ataupun ekspresi ataupun juga kumpulan pesan yang terdiri dari beberapa simbol, angka, ataupun makna yang dapat ditafsirkan dari pesan maupun kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat oleh sebagai tanda-tanda sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Nah, informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dengan sistem yang dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain, lalu eh, banyak juga yang menentukan informasi itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, ataupun instruksi. Namun demikian, salah satu istilah ini akan memiliki banyak arti tergantung dari konteksnya masing-masing. Nah, secara umum, informasi ini berhubungan dengan biasanya data-data apa yang akan digunakan manajer dalam mengelola perusahaan. Tugas manajer itu mengolah sumber daya yang dapat digunakan dengan secara efektif dan efisien. Nah, empat sumber daya
Data seperti manusia, material, mesin, dan uang itu mempunyai wujud. Tetapi artinya secara fisik dapat disentuh. Namun sumber daya yang terakhir yaitu informasi dinyatakan sebagai sumber daya konseptual. Karena tidak mempunyai wujud, sumber daya ini biasanya diistilahkan dengan sumber daya yang konseptual yang digunakan untuk menggambarkan informasi dan data. Lalu, eh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas aktivitas bisnis. Yang pertama yaitu pengaruh ekonomi internasional. Nah, perusahaan di seluruh dunia dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Pengaruh ekonomi itu terhadap perusahaan dapat dilihat dengan adanya perbedaan nilai mata uang antar negara di dunia. Misal, orang Amerika akan lebih suka membeli produk buatan Indonesia daripada produk buatan negaranya. Hal ini dikarenakan perbedaan nilai mata uang yang menyebabkan harga barang buatan Indonesia menjadi lebih murah. Meningkatnya permintaan terhadap barang buatan Indonesia akan mempengaruhi juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan Amerika. Lalu yang kedua yaitu persaingan dunia. Nah, perusahaan-perusahaan itu tidak lagi bersaing dalam wilayah geografis sendiri, melainkan juga dalam skala dunia. Kerumitan teknologi yang meningkat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dimulainya dengan penggunaan teknologi dalam aktivitas bisnis sehari-hari, seperti penggunaan scanner di supermarket, pemasaran tiket pesawat yang berbasis komputer, pengambilan uang melalui ATM, dan lain sebagainya. Lalu, eh, yang keempat yaitu batas waktu yang semakin singkat. Aktivitas bisnis berlangsung begitu cepat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Salesman dapat menghubungi pelanggannya melalui handphone dimanapun ia berada, bisa memasarkan juga atau memesan dan membayar suatu produk dapat dilakukan melalui internet dengan mudah. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin menyempitnya ruang dan waktu. Lalu yang terakhir ada kendala-kendala sosial. Artinya, semua keputusan bisnis didasarkan pada faktor-faktor ekonomi. Tentunya hal ini akan berdampak pula pada biaya sosial dan dampak pada lingkungannya yang harus dibayarkan. Misalnya untuk perluasan pabrik, produk baru, dan tindak-tindakan yang serupa, semuanya harus dipertimbangkan dan dampaknya bagi lingkungan itu seperti apa. Nah, lalu mari kita diskusikan siapakah pemakai sistem informasi. Nah, awalnya pemakai output komputer adalah pegawai administrasi di bagian akuntansi yang melakukan proses pembayaran gaji, pengolahan, persediaan, dan penagihan. Sejalan dengan kebutuhan akan informasi yang terus meningkat, muncul gagasan untuk menggunakan komputer sebagai suatu sistem informasi manajemen atau lebih sering disingkat dengan SIM. Hal ini dikatakan para meja memerlukan informasi untuk pemecahan masalah yang dalam kenyataannya bukan hanya manajer saja yang memperoleh manfaat dari sistem informasi manajemen ini, yaitu non-manajer dan staf ahli juga menggunakan outputnya. Para pemakai juga berada di luar yang berada di luar perusahaan dan para pelanggan menerima faktur maupun laporan dan pemegang saham menerima cek dividen dan pemerintah juga menerima laporan pajak. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan tadi, maka istilah SIM itu bukanlah suatu sistem untuk memproduksi informasi manajemen, melainkan untuk informasi pemecahan dari suatu masalah. Berikut merupakan gambaran dari tingkatan manajemen. Nah, peran dan keputusan yang dilakukan oleh manajer berbeda dengan tingkat dan bagian fungsinya organisasi yang berbeda. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Mulai dari tingkat perencanaan strategis. Oke. Biasanya manajer pada puncak hierarki organisasi seperti didudukin oleh direktur dan para wakil direktur. Nah, tanggung jawabnya itu seperti apa? Yaitu tanggung jawabnya itu menetapkan rencana jangka panjang organisasi untuk beberapa 5 tahun yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu ada di tingkat pengendalian manajemen atau manajemen control level, yaitu mencakup manajer wilayah, direktur produk, dan kepala divisi. Tanggung jawabnya itu seperti mengubah rencana menjadi tindakan dan memastikan agar tujuan itu tercapai. Lalu yang terakhir ada tingkat pengendalian operasional. Nah, di tingkat ini itu biasanya mencakup kepala departemen, supervisor, dan pimpinan proyek. Tugas dan tanggung jawabnya itu yaitu menyelesaikan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh para manajer di tingkat yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen.
Nah, sekitar tahun 1914 ada seorang ahli teori yang berkebangsaan Prancis bernama Henry Fayol. Dia mengatakan bahwa manajer itu akan melaksanakan 5 fungsi manajemen yang utama. Yang pertama yaitu adalah fungsi merencanakan atau plan. Nah, di sini biasanya seorang manajer itu merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengorganisasikan. Artinya manajer itu dapat mengorganisasikan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai rencana tersebut. Dan yang ketiga, menyusun staf. Artinya manajer itu menyusun staf organisasi dengan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang keempat, fungsi yang keempat yaitu mengarahkan atau direct. Artinya manajer dengan sumber daya yang ada, mereka mengarahkan untuk melaksanakan rencana-rencana apa yang sudah ditentukan tadi. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian atau kontrol. Artinya manajer itu dapat mengendalikan sumber daya, menjaganya agar tetap beroperasi secara optimal. Oke. Em, Berikut merupakan gambaran tingkatan manajer dan pengaruhnya pada pengenalan fungsi manajer. Nah, semua manajer, apapun tingkatannya atau area bisnis mereka itu seperti apa, akan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, gambar berikut ini menggambarkan bagaimana tingkatan manajemen dapat mengaruhi penekanan pada berbagai fungsi manajemen. Oke, lalu kita akan bahas tentang bayaran manajerial. Henry Mintzberg merupakan profesor pada McGill University, Kanada. Dia menganggap bahwa fungsi-fungsi fayol itu tidak memberikan gambaran yang menyeluruh. Lalu Henry kemudian mengembangkan kerangka kerja yang lebih rinci yang terdiri dari 10 peran manajer yang dimainkan oleh manajer meliputi aktivitas antar pribadi, interpersonal, informasional, dan keputusan decisional. Nah, berikut merupakan peranan manajer menurut Mintzberg jadi gambarkannya. Dari fungsi interpersonal, yaitu kita membutuhkan sosok eh, figur kepala atau figur head merupakan manajer wakil organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi. Adanya pimpinan atau leader, yaitu manajer mengkoordinasikan, mengendalikan, motivasi, dan mendukung bawahan-bawahannya. Dan ada liaison atau penghubung, manajer menghubungkan personal di semua tingkatan manajemen. Lalu peran informasional artinya peran dari media sebagai pusat syaraf atau network center organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar diseminator informasi ke seluruh personel di organisasi. Dan artinya peran informasi lainnya adalah manajer sebagai juru bicara atas spokesman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang dimilikinya. Lalu pada peran decisional yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur, artinya sebagai orang yang menangani gangguan, orang yang mengalokasikan sumber daya organisasi dan negosiator untuk jika terjadi konflik di dalam suatu organisasi. Nah, ada dua keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama yaitu keahlian untuk berkomunikasi. Artinya bisa berkomunikasi secara tertulis, meliputi laporan, pembuatan surat, memo, note, catatan, dan lain-lain. Dan komunikasi secara lisan terjadi saat rapat menggunakan telepon, voicemail, dan lain sebagainya. Lalu seorang manajemen harus punya keahlian pemecahan masalah. Yaitu dalam proses pemecahan masalah, manajer terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai seorang decision making, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif yang ada. Nah, baik cukup dulu pertemuan kita pada minggu ini. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang computer based information system part yang kedua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.